billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terkait masa lalu ya. Quran surat 35 Fatir ayat 45 pas paling ujung sebelum Yasin ya, kiri atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya kalau sekiranya setiap manusia bikin dosa kontan, hukumannya langsung datang detik itu juga. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan artinya satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun teh harusnya layak mati kita teh sejujurnya mah. Cuman kan pertanyaannya kenapa ini masih ramai begini? Yang lagi ngomong aja udah berapa kali dosa nggak mati-mati. Walakin yuakhiruhum, kata Allah, akan tetapi diakhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau ngelihatnya pakai sudut pandang berbeda, satu kalau ke diri sendiri, kadang mungkin kita ngerasa layak gak ya saya teh diampuni, kepalang basah nyemplung wes sekalian. Nah itu teh was-was syaiton tuh, karena ada syaiton kayak nggak bisa ngehalangin sampai terlalu. Misal contoh ya, setan nggak suka kita tobat, terus kita tetap pengen tobat, pengen sholat, digebugin gitu di tempat wudhu, lagi sholat dicekek dari belakang. Nggak usah gitu deh, bapak nyalain murotal 24 jam di rumah, kan setan nggak betah, dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa pak. Kalau bisa kan horor ya nggak? Paling cuma bisa kasih was-was, bosan Quran wae, ganti dong. Kalau gue nggak mau gimana? Mau dibanting murotalnya? Nggak bisa setannya. Ya, nah paling banter cuma dikasih was-was. Allah, so iye ngaji, biasa gue joget TikTok misalkan. Udah nggak akan bisa diampuni, nggak layak. Udah itu mah was-was aja. Kalau pakai was-was nggak mempan, mulut orang dipinjem. Allah ngaji soalim, jawab ngaji mah bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru gue pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi. Allah nggak tolong ya kumaha Allah, emang nggak? Ya saya mah hamba ya. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya, udah mati dari dulu waktu lagi maksiat. Tapi ini masih dikasih kesempatan, ya udah itu aja yang digunain. Kalau ngelihatnya orang juga sama, kok tahu nggak dia lagi maksiat, bahkan saya rekam nih. Kira-kira nerakanya belah mana ya? Nah, ya. Tinggal jawab, yang kamu rekam lagi maksiat itu masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya. Berarti ya sudah, yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin neraka orang yang ngomong aja layak dimatiin atas dosanya kalau mau jujur? Nah, udah weh sing barager ya. Lagian punten ya kalau bicaranya ingat masa lalu sengaco apapun itu, bercermin kalau kita ngelihat sahabat-sahabatnya Nabi kan nggak semuanya lahir Islam, bahkan ya nggak semuanya langsung soleh ya. Oh ada yang dulunya raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mabuknya sehari 5 kali, ada yang pengen bunuh Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Cuman kan bedanya lihat ya, sahabat Nabi yang dari golongan yang sepuh punten nih, kehitung jari ya sedikit. Paling cuman Abu Sufyan yang dikenal. Sisanya teman-temannya Abu Sufyan yang lama, Walid bin Mughirah, pentolannya Quraisy, Abu Jahal. Punten, mati kafir. Tapi coba lihat anak-anaknya yang dulunya juga sama-sama kafir. Tapi bedanya apa? Ngejar Allahnya mumpung masih ada waktu masih muda. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Tetap
tetap kita kalau misalnya, bahkan ada hadis yang diriwayatkan dari beliau, Ikrimah bin Abu Jahal tuh, binnya aja Abu Jahal, tapi tetap kita dinasehati untuk mengucapkan radhiyallahu anhu setiap nama beliau disebut, karena sahabat Nabi. Walid bin Mughirah nih, penjahat juga ini, masya Allah. Anaknya siapa? Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Satu-satunya manusia yang bisa nyaris ngalahin Rasul perang tuh cuman Khalid aja di perang Uhud radhiyallahu anhu. Tapi selepas masuk Islam malah jadi pedang Allah. Jadi kayak sesegera mungkin lah punten, karena kadang ada yang nanya, kok tapi kan maksiat 60 tahun tobat sehari sebelum mati bisa diampuni nggak ya? Bisa tidak? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita ada umur sampai 60 tahun lagi? Yang lagi ngomong kayak nggak tahu 5 menit ke depan ya. Sedangkan kalau sesegera mungkin nyari Allahnya cerah, dijamin asli ya. Hingga ini kerjaan ya, alhamdulillah. Punten kalau saya bilang begini, kalau selama ini kerja di sini bahkan ada yang udah puluhan tahun yang dikejar cuman duit, mendingan ikut saya waktu itu ke Thailand jadi bandar judi sekalian. Punten ini mah ya, kalau ngejarnya duit. Tapi kan tahu bahagia atau surga apalagi akhirat ya, nggak pakai duit. Kita meninggal nggak harus centang biru dulu, nggak harus saldonya berapa dulu. Lagian kalau yang dikejarnya perkaranya itu tidak available untuk semua. Contoh, semua misalkan rebutan pengen jadi presiden, yang bisa kepilih satu, nggak mungkin bikin negara masing-masing. Buka 10 cabang baru, 1000 orang daftar, yang bisa kepilih 10 cabang, nah bukannya 10 cabang. Tapi kalau misalkan 1 triliun orang semuanya pengen menggapai surganya Allah, bisa, nurut weh syaratnya udah, ya kan lebih enak jadi yang kalah. Makanya kadang ada yang bilang, gimana kamu bisa jadi direktur yang hebat? Kerja keras. Kalau memang kuncinya kerja keras, apa yang lain gak pada kerja keras? Kan kerja keras juga. Tukang batu lebih keras kerjanya. Batu segitu kerasnya dipetok tuh sama dia. Tapi tidak. Terus kenapa tukang bisa jadi direktur? Allah ngasih amanah. Diujinya jadi kayak gini. Kan adil kan? Contoh ya. Kok kalau Allah segitu hebat, kenapa nggak dikabulin permintaan semua orang? Bapak masing-masing teh 100 T, 100 T, 100 T. Kalau semua permintaan manusia dikabulin, meskipun mudah bagi Allah, makin ngaco dunia. Contoh ya, Bapak pengen sehat Pak? Pengen Pak? Ada yang pengen sakit di sini? Kira-kira manusia seplanet bumi pengen sehat semuanya? Pengen. Coba dikabul satu dunia sehat, bangkrut rumah sakit. Apotik, udahan, fakultas kedokteran, gak laku. Tapi kan kasihan kok yang sakit. Bisa jadi gara-gara sakitnya dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi lalai. Bisa jadi gara-gara sakitnya tuh dia gak bisa maksiat dan lebih mudah ke surga. Bukankah Firaun juga, walaupun riwayat Israiliyat ya, Firaun hidupnya 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk seumur hidup. Mulia, hina ya. Terbukti bapak ibu nggak ada yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Iya anaknya lucu Pak, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi. Apa ya? Apakah semuanya pengen kaya? Boleh kaya kalau demi kebaikan. Coba dikabul semuanya kaya. Nggak ada gedung dan masjid ini, nggak ada yang mau jadi tukang soalnya ya. Bapak pasti udah gondrong semua karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Jakarta sudah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Rebutan, Pak, tolong buangin sampah saya Pak. Nih 1 miliar. Kamu yang buang, nih 2 miliar. Kamu yang buang, nih 4 miliar. Luar biasa, buang sampah doang 4 miliar ya. Karena semuanya kaya. Ya alhamdulillahnya, mau kaya mau enggak, mau pemimpin mau yang dipimpin, selagi nurut, selesai we urusan mangga ya, kan enak gitu. Kadang unten ya. Tapi kok dia punya ini itu, sampai ada yang kemarin bilang, percaya nggak 2023 kemarin adalah tahun yang sial, cenah mah gitu. Ada yang ngerasa gitu nggak?
Enggak ya, bagus. Tapi soalnya saya tanya soalnya ke dia, sial kenapa? Habisnya saya diturunin dari jabatan saya. Ada yang seumur hidup gak pernah menjabat, hare-hare, udah bahagia. Makanya kan bahagianya seseorang teh kadang cuma ditentuin dari ilah di hatinya. Contoh ya, la ilaha illallah. Artinya? Ya suka diartiinnya itu ya, tiada Tuhan selain Allah. Padahal kan Tuhan dalam bahasa Arab teh Rob. Kalau Tuhanku Robbi, Tuhan kami Robbana. Sedangkan ilah, contoh ayat ilahin nas, terjemahannya kan bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan. Nah, sesembahan manusia. Nanti bahkan maknanya meluas, termasuk di dalamnya adalah apapun yang mendominasi hati. Misal, kok dia mah sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang, nangis tuh sejadi-jadinya. Berarti ilahnya duitnya. Atau misalkan, kok sholat si eta mah sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila. Itu kan agak gimana ya. Padahal punten lah, kepilih mimpin langsung bahagia, enggak juga, repot ya. Tapi kok gara-gara licik dia jadi juara. Punten lah, kalau mau ditanya siapa yang paling rugi dari kelicikan, mau pelicikan apa misalkan ya, pemilihan RT, pemilihan direktur, pemilihan apapun ya, siapa yang paling rugi? Yang licik, udah ya. Tapi dia jadi mimpin, emang apa yang didapat pas mimpin? Jabatan, kursinya lebih empuk. Kalau ambeien tetap gak enak. Duitnya lebih banyak. Memang kalau lebih banyak bisa beli apa? Makanan. Yang lain 1 bungkus, dia 1000 bungkus. Perutnya yang gak muat makan 1000 bungkus. Dia bisa beli villa, bisa didatengin tiap hari semua villanya. Siapa yang paling nikmatin villa mewah Pak kalau mau jujur? Si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari, seger luar biasa ya. Tiap hari lari-larian di taman. Bibi, mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan enak ya. Tiap bulan digaji. Nggak usah mikirin token bunyi-bunyi, tinggal bos bunyi, udah selesai. Yang punya belum tentu setahun sekali datang. Gaji karyawan, kuras kolam renang. Aduh ya. Atas nama aja nggak bisa pakai nama dia. Atas nama si Bibi itu, secara hukum menang si Bibi itu. Yang paling repot dihisap PR ya. Semua orang rebutan pengen ketemu dan pengen kenal. Emang waktunya cukup? Sehari 24 jam, perlu tidur, perlu ini itu. Lagian makin kesini juga makin banyak pantangannya. Orang bilang gini, umur 20 tuh obrolannya, udah kerja di mana bro? Kerjaan ya. Umur 30 sampai ke 40, asam urat mulai kerasa ya. Itu obat apa yang kamu minum? 40 ke atas, spesialis yang paling bagus nih buat urusan lambung saya di mana ya? 50 ke atas, ya mungkin udah jawab bahas tentang cucu, tapi lebih sering kali dijawab sisa teman kita yang masih hidup siapa lagi bro? Udah mulai beda, sebentar segitu-gitunya. Tapi alhamdulillah, kalau misalnya ditanya, ya kok kalau semuanya Allah yang nentuin, atau buat apa kita capek-capek ikhtiar? Dokter misalkan, meskipun ada yang sakit separah apapun, Allah bilang sembuh, dokter gak nyentuh, sembuh tidak? Sembuh. Datang pasien yang lain, cuman sakit panu, dokternya 1000 orang, semuanya berusaha ngobatin, kata Allah mati? Mati. Si dokter ditanya sama pasien, atau buat apa dokter datang ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Buat apa Pak kita capek-capek ini tiap hari ngantor kayak gini? Yang nentuin duit atau rezeki Allah, sehat atau nyampe atau juga Allah. Untuk agar jadi amal soleh itu. Jadi lebih mulia yang bertanya daripada yang sedang berbicara. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.